Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Falahmillahu lillah wa ja'alna syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi qalbi. Baik, balik lagi bersama saya dari Rizky Setiadi dari Sekolah Tinggi Ekonomi Islam CB, ingin menjelaskan terkait kriteria sigot beserta contohnya. Nah, balik lagi pada pengertian sigot. Sigot itu termasuk dalam rukun jual beli, dalam rukun akad. Maksud saya, pertama itu ada yang pertama itu ada orang-orang yang berakad atau al-aqid, yang mana minimal terdiri dari 2 orang atau 2 pihak dengan syarat memiliki kecakapan, memiliki berakal dewasa atau balik, dan memiliki kewenangan terhadap objek akad atau mengerti dalam apa-apa yang harus diakadkan dalam pihak-pihak itu. Kemudian ada maqud alaih, yaitu objek yang diakadkan. Nah, ada untuk maqud alaih sendiri adalah barang, benda yang diakadkan menjadi objek akad, seperti benda yang disewa dalam ijarah. Ada rumah yang itu kan disewa rumahnya. Nah, kalau untuk benda yang dijual itu seperti jual beli dan sebagainya, dengan syarat adanya objek dari kontrak dari akad berlangsungnya itu. Kemudian ada maqud al-aqad, yaitu tujuan adalah maksud dari suatu akad, misalnya dalam jual beli ijarah. Nah, dalam jual beli ijarah ini hanya memberikan manfaat, namun tidak memindahkan hak dari kepemilikan dari sang memberikan sewa gitu. Nah, dalam terakhir ada sigot. Nah, ini tadi yang sebelumnya menjadi topik pembahasan. Sigot adalah ijab dan qabul. Ijab ini berarti penawaran, sedangkan qabul bisa diartikan sebagai penerimaan dengan syarat yang harus jelas, maksudnya harus laras dan menyambung dalam satu akad tadi, dalam satu majelis akad misalkan. Nah, ditinjau dari fungsi ataupun pengaruhnya, keseluruhan akad memiliki peranan penting karena dalam objek maupun dalam lingkup fikih muamalah, menuntut ketentuan asal bahwa akad-akad dan syarat-syarat itu adalah dibolehkan dan sahih, tidak ada yang diharamkan atau dianggap batal kecuali apa-apa yang menjadi atau dinyatakan haram batal oleh syariah menurut Ibnu Taimiyah dalam Qawaidiyah Nuraniyah. Dan ditegaskan pula dalam Quran surat Al-Maidah ayat 5 bahwa pembahasan mengenai akad ini sangatlah penting karena akad menjadi dasarnya sah atau tidaknya suatu transaksi tadi, transaksi ekonomi muamalah. Untuk kriteria sendiri ya, menurut Anwar dalam rangkanya ataupun dalam kerangkanya itu 2007 dibahas bahwa dalam kriteria itu harus yang pertama itu jelas. Nah, jelas apa yang jelas pengertiannya. Nah, jelas pengertian ini maksudnya di mana dalam akad ini kita harus mengetahui apa yang menjadi pihak yang diakadkan, dan apa yang jelas maksudnya kita bisa memahami dan juga bisa mengartikan dalam fikih muamalah ataupun suatu transaksi itu. Jelas pengertian itu apa-apa yang harus diakadkan, terus juga sesuai
antara ijab dan qabul. Nah, tadi ijab itu adalah penawaran dari sebelumnya yang mempunyai barang, dan qabul tadi ada penerima. Jadi sebelumnya jelas itu kayak seperti apa ya, barangnya itu harus jelas ataupun tidak berbohong. Sebagai misalkan ada orang yang ingin menjual kambing. Nah, penjual ini bilangnya udah cukup umur. Namun padahal kambing ataupun sapi tadi itu adalah maksudnya sudah cukup umur, namun apa ya? Namun itu kambing atau sapinya itu sudah belum cukup umur, karena itu kan belum diperbolehkan untuk misalkan akikah, belum suatu idul kurban dan lain sebagainya. Jadi itu harus jelas dalam berakad dari pihak A maupun pihak B. Ya, jadi dari pihak-pihak yang berat ini harus mengerti apa yang diakadkan, dari transaksinya bagaimana, dan akad-akadnya seperti apa. Ya, mungkin itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.